Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, Bapak Tarimin MPD Mat, beserta para wakil. Yang kami hormati, Bapak Ibu Dewan Guru, beserta keluarga besar SMP Negeri 1 Kota Bengkulu. Acara berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menulis teks deskripsi berbasis kebudayaan lokal terintegrasi ARCA dimulai pada pagi siang hari ini, Jumat 11 Oktober 2024. Marilah kita buka dengan sama-sama mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ya, tadi juga diminta aktivitas tombel ini Bapak Ibu juga sungguh-sungguh, mudah-mudahan kita melaksanakan kegiatan ini nanti selesai ada info-info yang baru yang bisa kita dapatkan dan bisa kita implementasikan. Apalagi ini terkait dengan hal yang baru, ini tidak cukup waktu yang sangat singkat ini. Setelah itu kita bisa berkoordinasi, bisa berdiskusi, intinya apa yang ingin kita raih dalam kegiatan tombel ini itu dapat kita realisasikan dan kita wujudkan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menulis teks deskripsi terintegrasi ARCA dengan resmi kita nyatakan dibuka. Jadi Bapak Ibu semuanya dalam kegiatan berbagi praktik baik atau diseminasi kegiatan di pagi hari ini. Adapun kesepakatan, saya akan membacakan dulu kesepakatan kita pada diseminasi ini. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya hadir seutuhnya. Kemudian nanti Bapak Ibu juga aktif dalam kegiatan diseminasi ini di sesi tanya jawab. Baiklah Bapak Ibu semua, tidak perlu panjang lebar lagi. Selanjutnya saya akan memberi kesempatan kepada narasumber kita, Ketua Kombel Perdasi Ibu Noviasari untuk menyampaikan pemaparan tentang berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menulis deskripsi berbasis kebudayaan lokal terintegrasi ARCA. Terima kasih kepada Peluang dan Ibu Andriani SPD beserta moderator selaku wakil penggerak komunitas Pak Kusbundari. Saya sampai dengan pasti dulu. Akal batin motifnya benar, dipakai sangat ambisius. Selamat pagi Bapak Ibu semua, izin berbagi praktik baik hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Kepala SMP Negeri 1 Kota Bengkulu, Bapak Tarimin MPD Mat. Yang kami hormati para wakil kepala sekolah. Kemudian yang saya cintai dan banggakan, anggota komunitas belajar guru berdasi SMP Negeri 1 Kota Bengkulu yang semoga senantiasa bersemangat dan berenergi. Saya untuk berbagi praktik baik pembelajaran berdiferensiasi menulis teks deskripsi berbasis kebudayaan lokal terintegrasi ARCA. ARCA ini sendiri akronimnya dari AI atau Artificial Intelligence, kemudian VR atau Augmented Reality, dan aplikasi Canva yang sudah saya terapkan di kelas 9-1 pada materi menulis teks deskripsi semester 1. Kalau saya akan memaparkan dengan menggunakan metode STAR, saya berangkat dari situasi, kemudian tantangan, lalu ada aksi, dan terakhir refleksi. Bahwa salah satu prinsip kurikulum merdeka, ya prinsip pembelajaran kurikulum merdeka itu adalah pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid, ya, yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid, dengan tingkat perkembangan murid dan juga dengan tingkat kemampuan atau kompetensi murid. Nah, bagaimana prinsip pembelajaran yang mengakomodasi atau berorientasi pada pemenuhan kebutuhan belajar murid? Jawabannya adalah melalui metode diferensiasi. Saya itu belum sepenuhnya menerapkan prinsip kurikulum merdeka tersebut, khususnya di kelas 91. Kemudian murid juga terlihat kurang termotivasi belajar
kompetensi ini yang dituntut yaitu 76 sampai dengan 80. Lalu situasi lainnya adalah keterampilan menulis ini Bapak Ibu menjadi bagian dari capaian kemampuan literasi pada rapor pendidikan. Kalau kita potret rapor pendidikan sekolah kita tahun 2024 itu untuk capaian kompetensi literasi adalah sebesar 62,59 dipengaruhi oleh metode belajar. Situasi yang berikutnya ini berdasarkan wawancara yang saya lakukan pada sebagian besar siswa itu diketahui mereka kurang memiliki pengetahuan terkait budaya berdiri. Hal ini dipicu oleh kecenderungan mereka untuk mengakses budaya luar, ya, mengakses budaya luar atau budaya barat, baik melalui media televisi maupun media sosial. Situasi inilah yang menggerakkan saya untuk memperbaiki kondisi yang ada, untuk mencoba menerapkan prinsip pembelajaran yang berorientasi kepada kebutuhan murid melalui pembuatan media arca tadi dengan berbasis budaya lokal. Dari situasi yang muncul tentunya ada berbagai tantangan Bapak Ibu ya, bisa sama-sama dilihat. Ternyata tantangannya itu mendorong saya untuk berinovasi, untuk berkreasi dan menghadirkan pembelajaran yang bermakna dan memberikan pengalaman yang terbaik untuk siswa. Yang pertama yaitu tantangan guru itu perlu berinovasi menggunakan metode pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid. Kebutuhan murid ini sendiri ada 3, yaitu kesiapan belajar, kemudian topik belajar, dan minat belajar. Tantangan yang juga hadir itu bagaimana melibatkan siswa secara aktif di dalam pembelajaran, sehingga yang tadi suka memotong, tidak fokus, mengatur, keluar masuk, ribut dan lain-lain itu mereka menjadi termotivasi ya untuk melaksanakan pembelajaran secara aktif dan fokus. Yang ketiga yaitu menghadirkan teknologi dalam pembelajaran melalui media inovatif dan kreatif. Saya coba rancang dengan menggunakan AI tadi, identitas dan meningkatkan hasil belajar itu juga menjadi tantangan karena tadi apa? Kurangnya motivasi menyebabkan rendahnya hasil belajar tadi dari nilai rata-rata kelas yang senjang dengan kebutuhan KPP yang sudah saya temukan. Yang terakhir bagaimana saya bisa membuat profil belajar Pancasila dengan menunjukkan sikap cinta dan bangga terhadap budaya yang karena berdasarkan hasil wawancara hampir sebagian besar siswa tersebut itu kenal, tetapi ketika ditanya lebih dalam tentang budaya tersebut mereka tidak terlalu punya pengetahuan yang cukup. Adapun tahap aksi ini saya mulai dengan mencari sumber inspirasi melalui platform Merdeka Mengajar luar biasa yang tersaji di dalam portal tersebut dan siap praktik-praktik baik pembelajaran seluruh guru se-Indonesia yang bisa menginspirasi dan juga menjadi pemantik ide bagi kita untuk merancang sekolah ini. Yang kedua, berdiskusi dengan rekan sejawat melalui komunitas belajar seperti yang kita lakukan hari ini. Aksi berikutnya yaitu membuat media pembelajaran arca dan yang terakhir merancang pembelajaran berorganisasi melalui modul ajar untuk memenuhi kebutuhan belajar. Pada materi ini ketiga kebutuhan belajar itu saya coba penuhi, hanya kesiapan belajar dan juga minat belajar. Mengapa kesiapan belajar? Jadi untuk melakukan diferensiasi itu Bapak Ibu ya, kita harus melakukan asesmen diagnostik terlebih dulu. Nah, yang saya lakukan adalah asesmen diagnostik prasyarat atau kognitif. Syarat mereka untuk masuk ke materi menulis ini, maka kita harus hubungkan dulu dengan materi prasyarat. Ada materi prasyaratnya itu memiliki
itu adalah bagian dari diferensiasi konten. Ya. Sedangkan diferensiasi kontennya, Bapak Ibu, saya membuat arca itu menyajikan objek secara 3 dimensi yang mereka mengunjungi secara virtual dengan 5 pilihan objek. Ada balon mandor, tabor, pakaian adat berbulu, rumah adat, dan blok. Ya. Kebutuhan belajarnya saya coba penuhi, silakan anak-anak pilih objek itu sesuai dengan minat masing-masing. Ada yang berminat untuk menulis tentang balon mandor, ada yang takut makan tidak lagi kita batasi. Silakan diferensiasi konten. Kemudian diferensiasi produk. Ya, mereka memanfaatkan desain menggunakan Canva itu menulis teks deskripsi sesuai dengan minat pilihan objek tadi dengan hasil asesmen di awal tadi atau sesuai dengan kesiapan belajar. Ya, diagnostik ini kan berarti memenuhi kesiapan belajar. Anak-anak dengan kategori 1 itu saya beri batasan untuk menulis teks deskripsi sebanyak 6 paragraf. Ya, karena mereka sudah termasuk yang mahir. Kemudian untuk anak-anak kategori 2 saya fasilitasi untuk menulis teks deskripsi dengan panjang paragraf yaitu 5. Sedangkan anak-anak kategori 3 atau belum paham ya, dengan tingkat kemampuan di bawah kategori 1 dan 2 hanya saya tugaskan membuat 3 paragraf. Videonya ketika saya memulai untuk merancang arca ini, AI ini kan banyak Bapak Ibu yang bisa kita eksplorasi. Misalnya salah satunya adalah bagaimana untuk membuat objek 3 dimensi. Jadi saya menggunakan AI ini yaitu mengintegrasikan Hugging Face, ya nama aplikasinya, untuk membuat objek 3 dimensi dengan filenya, nama filenya adalah GLB. Ya, file GLB. Kenapa file GLB? Ketika nanti gambar yang sudah menjadi file GLB ini mau kita unggah menggunakan PR, ya PR di sini saya memanfaatkan aplikasi Assembler Edu, ya, objek secara virtual. Bapak Ibu masuk ke refleksi, ya setelah dilakukan aksi nyata, kemudian praktik diferensiasi media arca di dalam kelas, maka dapat direfleksikan. Itu yang pertama, bahwa praktik pembelajaran ini memberikan dampak pada meningkatnya motivasi dan hasil belajar. Ya. Dari pengamatan guru di dalam kelas, anak-anak itu karena memang mereka sangat dekat dengan teknologi ya, Gen Z ya, sehingga Bu untuk berikutnya tolong dibuat media yang sama untuk materi yang lain. Ya. Hasil belajar juga mengalami peningkatan dari KKTP ya, interval KKTP itu diketahui bahwa 16 siswa itu menulis teks deskripsinya memperoleh kategori mahir, ya ada mahir, ada cakap, ada layak. Ya layak itu hanya beberapa orang. Di tingkat medium atau cakap ini lumayan banyak yang mencapai tujuan pembelajaran atau KKTP sesuai dengan kriteria penulisan teks deskripsi, kemudian juga bagaimana mereka mengembangkan paragraf, mengembangkan ide pokok paragraf. Refleksi yang berikutnya dari tercatat 100% murid itu merasa senang dan antusias mengikuti pembelajaran yang mereka proyeksikan melalui lembar refleksi. Kemudian seluruh murid 91 ini berhasil mencapai KKTP. Ini tadi Bapak Ibu ya, dengan rincian 12 siswa tergolong mahir, terbalik tadi 16 orang kategori cakap dan hanya 7 orang saja yang kategori layak. Ya. Bahkan yang tadinya kesiapan belajarnya berada pada kategori belum paham itu sudah mengalami progres dan proses. Selanjutnya refleksinya yakni metode teknologi arca itu mampu memenuhi kebutuhan belajar murid, terutama pada kesiapan dan minat murid. Keberlanjutan praktik baik ini diharapkan dapat direplikasi dan dikembangkan oleh rekan guru lainnya.
ya Bapak Ibu ya. Ini tidak sebatas untuk bahasa Indonesia, nanti mungkin bisa dieksplorasi oleh mako lain. Yang terakhir, murid terlihat gembira, aktif dan bersemangat karena telah berhasil mengenal lebih dalam tentang kebudayaan Bengkulu melalui pengamatan 3 dimensi secara virtual dengan media Arca. Sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab, ya kita umpan balik ya. Jadi bagi bapak-bapak guru peserta tombel nanti bisa memberikan pertanyaan kepada narasumber. Upaya-upaya untuk mendapatkan anak-anak kita itu yang betul-betul yang kita kembangkan potensinya itu bagaimana itu. Jadi yang kita inginkan itu adalah potensi anak itu sehingga dia mampu dengan itu perkembangannya sesuai dengan masyarakat. Dari sini yang saya lihat adalah aspek pembelajaran, artinya pengetahuan mungkin belum menyentuh ke aspek kalau kita masuk ke pendidikan. Yang ini yang kita nanti yang pendidikan Pancasila ini, jalan luar Pancasila-nya bagaimana apa? Ya, jadi seperti itu ya. Ya silakan. Satu pertanyaan lagi. Dalam melihat metode ini sebelumnya berupa pengalaman yang baru untuk saya sendiri terutama mungkin ada rasa penasaran pasti mencoba nanti mungkin bisa tanya lebih lanjut bagaimana bisa membuat dan seperti ini. Kemudian untuk kami guru-guru di sini mungkin memang lebih bagus mendekatkan metode-metode ke anak yang digital. Terima kasih kepada Pak Edward dan Bu Desti atas umpan balik ya, termasuk juga sharing kita bagaimana metode pembelajaran yang pas ya Pak Edward ya, yang pas tidak hanya berkaitan dengan kognitif tetapi juga mengembangkan potensi atau skill, kecakapan, keterampilan, dan yang paling utama adalah bagaimana kita mendorong profil pelajar Pancasila melalui pengintegrasian ke dalam proses pembelajaran. Dan teknologi, kalau kita baca-baca kembali Bapak Ibu kan hadirnya kurikulum merdeka ini lahir dari falsafah Ki Hajar Dewantara. Bagaimana guru itu bisa menuntun anak sesuai kodrat zaman. Kodrat zaman itu sekarang adalah era digital, maka guru harus menyelaraskan dengan itu semua. Ya, anak-anak kita adalah anak-anak Gen Z yang sangat